apa kabar? Salam jumpa pemirsa, senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, beragam informasi teraktual seputar Nusa Tenggara Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawali jumpa kita pemirsa, berikut cuplikan berita utama. Satu bocah laki-laki di TTS kritis akibat gigitan anjing rabies. Baliho dan spanduk bakal calon legislatif mulai bertebaran di titik keramaian Kota Kupang. Pater Godervidus resmi mendapat gelar doktor usai menyelesaikan ujian disertasi secara terbuka. Pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Giti Berkanis. Ya, dan saya Feti Nitbani, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi hari ini dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Satu lagi bocah laki-laki umur 8 tahun dari Desa Fae dilaporkan juru bicara Satgas Rabies kritis digigit HPR pada Januari 2023 lalu. Kepada TVRI, PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Timor Tengah Selatan, juru bicara Satgas Rabies, menjelaskan bahwa sampai posisi Senin 19 Juni 2023, korban meninggal dunia akibat gigitan anjing rabies terkonfirmasi positif 3 orang. Kendati demikian, saat ini berdasarkan laporan Dinas Kesehatan, 1 orang bocah umur 8 tahun dari Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan, yang terkena gigitan anjing rabies pada bulan Januari 2023 lalu dilaporkan sekarat atau kritis, dirawat di Puskesmas Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan. Terkait dengan kondisi yang terjadi, pemerintah daerah terus berupaya untuk menekan laju penyebaran virus rabies dengan pemberian vaksin kepada masyarakat, juga petugas medis baik di kesehatan hewan maupun manusia. Vaksin manusia atau korban atau tenaga kesehatan itu total yang sudah divaksin satu adalah sebanyak 579 orang, vaksin kedua 538 orang, vaksin ketiga 143 orang. Dari vaksin-vaksin tersebut, jumlah vaksin korban HPR atau korban gigitan sendiri sebanyak 434 vaksin, 434 vaksin, di mana 25 orang itu pada tanggal 18 dari total 421 orang. Jadi kalau kita lihat dari vaksin-vaksin yang ada, pemerintah daerah sudah mengantisipasinya. Bahkan kita masih punya stok vaksin dari 2000 vial, kita masih punya stok 44 vial untuk vaksin VAR. Dari stok sebelumnya 317 vial yang sudah didistribusikan, sehingga sisa vaksin SAR untuk manusia ada 4 vial. Ia berharap bocah laki-laki yang sementara kritis dirawat akibat gigitan anjing rabies mengalami pertolongan, karena kondisi korban saat ini pada posisi kritis berdasarkan laporan tim teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, juru bicara Satgas Rabies melaporkan kasus gigitan HPR di Kabupaten Timor Tengah Selatan meningkat signifikan dari 307 kasus menjadi 453 kasus tersebar di 26 kecamatan, 114 desa. PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku juru bicara Satgas Rabies menjelaskan terjadi peningkatan kasus gigitan HPR cukup signifikan pada Minggu 18 Juni 2023
yakni mencapai 453 korban yang tersebar di 26 kecamatan dan 114 desa. Jumlah ini hampir mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sementara upaya pemerintah daerah untuk menekan laju penyebaran virus rabies oleh HPR sampai saat ini yaitu sudah 4.660 ekor HPR dilaporkan dilakukan VAR. Untuk sisa stok vaksin HPR sebanyak 1.360 dosis. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki HPR, baik itu anjing, monyet, ataupun kucing, untuk segera dikandangkan atau dilaporkan ke posko untuk dilakukan VAR sehingga virus rabies ke HPR lain tidak menyebar luas hingga luar Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bahwa sampai dengan jam 18 tanggal 18 Juni 2023 jumlah kasus gigitan sudah mencapai 453 kasus atau 453 orang korban kasus gigitan. Sedangkan kecamatannya sudah menyebar ke 26 kecamatan dari hari sebelumnya 25 kecamatan dan desa menjadi 120 desa dari 114 desa di tanggal 17. Artinya ada peningkatan 16 desa. Nah, dilihat dari penyebaran ini maka peningkatan kasus ini, gigitan anjing ini dirasakan tidak main-main karena peningkatannya cukup signifikan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, untuk vaksin rabies sendiri atau vaksin kepada hewan sendiri sudah dilakukan sebanyak 4.640 ekor. HPR dan sisa stok sampai dengan tanggal 18 itu adalah sebanyak 1.360 dosis. Itu untuk vaksin rabies. Juru bicara Satgas Rabies Timor Tengah Selatan Adi Talo menambahkan bahwa untuk peningkatan gigitan HPR ini hampir menyeluruh dan ada peningkatan data 16 kecamatan dari sebelumnya 7 kecamatan. Kondisi ini cukup meresahkan karena itu warga tetap dihimbau untuk waspada karena sampel pengambilan spesimen yang baru dikirim ke Balai Besar Laboratorium Veteran Pasar baru 17 spesimen sampel otak dari sebelumnya 5 spesimen terkonfirmasi positif. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, salah satu upaya yang ditawarkan dalam menangani kasus rabies adalah eliminasi. Meski demikian perlu dipertimbangkan sebaik mungkin agar justru tidak mempercepat penyebaran virus rabies tersebut. Menanggapi hal itu, Rektor Undana Profesor Dr. Maksanam kepada TVRI dalam sebuah pertemuan Zoom menegaskan bahwa langkah eliminasi perlu dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Dalam terminologi sesungguhnya yang dieliminasi adalah penyakit atau virusnya, namun kemudian berkembang menjadi yang dieliminasi adalah hewannya. Ketika eliminasi atau pembunuhan hewan secara tidak selektif terjadi, maka akan menjadi tantangan besar. Para pemerhati dan pecinta anjing akan bersuara. Selain itu, mencermati korelasi masyarakat daratan timur dengan anjing yang sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga dan kehidupannya tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Anjing cukup diandalkan untuk bisa menjaga ternak, rumah, bahkan anggota keluarganya. Sehingga jika kebijakan eliminasi terpaksa diterapkan, maka dikhawatirkan terjadi seperti penanganan rabies di Pulau Flores. Awalnya muncul di Flores Timur, saat itu kebijakan pemerintah mengharuskan eliminasi total. Sehingga yang terjadi pemilik HPR membawa ke hutan, dan yang terjadi justru semakin luas hingga hampir merata ke seluruh wilayah Flores. Untuk itu Rektor Undana mengimbau agar hal sederhana yang bisa dilakukan adalah menghindari gigitan. Eliminasi total. Seluruh hewan, baik yang ada di rumah, ikat, dikandangkan sekalipun, apalagi yang berada di luar rumah itu harus dibunuh. Dan inilah justru sumber masalahnya, sumber malapetakan. Karena hewan, anjing, kucing ini beda dengan Tim Liputan TVRI NTT. Ya saudara, Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang menghimbau para caleg
baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota untuk menghindari kegiatan yang mengarah ke kampanye seperti pemaparan visi dan misi melalui pemasangan baliho dan spanduk di titik keramaian karena belum masa kampanye pemilu 2024. Karena itu Bawaslu akan segera mengidentifikasi untuk memastikan bahwa poster-poster itu apakah hanya sosialisasi saja ataukah sudah masuk dalam kampanye. Sejumlah baliho dan spanduk dari para calon anggota legislatif kini sudah banyak bermunculan di sejumlah jalan protokol di Kota Kupang. Wajah para caleg dan bendera partai yang lolos verifikasi pun nampak terpampang di sejumlah titik keramaian. Padahal sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa masa kampanye dimulai tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kendati demikian, tidak dihiraukan oleh peserta pemilu baik bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, maupun bakal caleg DPRD Kota Kupang. Sejumlah banner dan baliho sudah berjajar di jalanan Kota Kupang yang merusak keindahan kota. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang, Julianus Nomleni mengatakan, para bakal calon anggota legislatif diperbolehkan untuk memasang spanduk atau baliho sepanjang hanya untuk mensosialisasikan diri. Namun jika sudah mengarah ke kampanye seperti menyampaikan visi misi dan ajakan untuk mencoblos, itu yang dilarang. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena belum ada regulasi yang mengatur. Yang berwenang adalah pemerintah Kota Kupang untuk menertibkannya. Partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu itu belum belum diizinkan untuk melakukan kampanye, tapi boleh melakukan sosialisasi. Nah, terkait dengan baliho-baliho yang ada ini juga memang belum ada aturan yang tegas untuk ini, sehingga memang kita masih melakukan koordinasi diskusi terkait dengan baliho yang ada. Karena memang ini juga masih memang kewenangan pemerintah untuk bagaimana bisa menertibkan. Karena kita juga Bawaslu dalam penertiban ini itu juga tidak bisa melakukan penertiban sendiri, karena itu harus dilakukan oleh Satpol PP. Pasti kita akan berkoordinasi. Kita hanya menghimbau kepada partai politik untuk bagaimana dalam proses yang ada saat ini sebelum masuk dalam tahapan kampanye, untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kampanye. Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang sudah bersurat ke partai politik terkait pemasangan poster dan baliho dari para caleg untuk tidak melanggar. Selain itu, Bawaslu Kota Kupang juga sudah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang untuk menertibkan baliho dan spanduk-spanduk yang ada. Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Pemirsa, penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur tumbuh positif di angka 15,90% pada April 2023. Kanwil Kerja Pajak Provinsi NTT optimis pertumbuhan positif penerimaan pajak akan terus meningkat seiring membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat. Penerimaan pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami pertumbuhan positif. Berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak DJP Nusa Tenggara Timur, Syamsinar, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki 6 kantor pelayanan pajak pratama di Kupang, Atambua, Maumere, Ende, Ruteng, dan Waingapu memang terbilang kecil. Namun pertumbuhannya cukup menggembirakan hingga April 2023. Target pajak dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk tahun 2023 sebesar 2.931,14 miliar rupiah dan hingga April 2023 realisasinya telah mencapai 712,14 miliar rupiah atau 24,29% dan mengalami pertumbuhan sebesar 15,90%.
Pertumbuhan pajak ini dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya belanja pemerintah yang berkontribusi cukup besar, membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, adanya penyesuaian tarif PPN 11% mulai April 2022, dan dampak dari PMK 59 yang mulai berlaku Mei 2022. Untuk menggenjot laju pertumbuhan pajak selama 2023 ini, Kanwil Pajak NTT akan meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak melalui edukasi dan optimalisasi pelayanan berbasis teknologi, memperluas sinergi dengan instansi vertikal Kemenkeu di NTT, sinergi dengan KPPBC untuk memperluas pelayanan hingga pulau-pulau terpencil, sinergi dengan KPPN untuk mendorong UMKM, serta Kanwil Perbendaharaan untuk melakukan pengawasan atas belanja pemerintah. Esther Siubelan, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timur Tengah Selatan, ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi, tanggul jembatan terpadu yang pemirsa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya pemirsa, pelayanan Laisma Nekat yang saat ini dilakukan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kupang merupakan pelayanan inovatif birokrasi yang memastikan masyarakat desa memiliki adminduk secara lengkap.
Dalam upaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Kupang, saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Kupang sedang mengimplementasikan program Lais Manekat. Tentunya pelayanan Lais Manekat ini merupakan langkah inovatif dalam birokrasi karena pelayanan adminduk langsung dilakukan di tingkat desa dengan memastikan setiap masyarakat di desa bisa memiliki administrasi kependudukan secara lengkap. Seperti disampaikan Yan Windy, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membawahi bidang kesehatan dan Adminduk Capil, saat melihat dari dekat pelayanan Dispenduk Capil Kabupaten Kupang di Desa Oelet Sala mengatakan pelayanan Lais Manekat yang saat ini dilakukan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kupang merupakan pelayanan inovatif dalam birokrasi, di mana memastikan masyarakat desa memiliki adminduk secara lengkap. Untuk itu, sebagai anggota Komisi 5 DPRD NTT mengapresiasi dan mendukung langkah inovatif terhadap birokrasi tersebut. Karena Kabupaten Kupang yang memiliki wilayah yang sangat luas, sangat membutuhkan langkah inovatif dalam memastikan masyarakat Kabupaten Kupang memiliki adminduk secara lengkap. Tentunya sebagai anggota DPRD, ia akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT untuk terus berkoordinasi dengan Dispenduk Capil Kabupaten Kupang dan pemerintah pusat agar mendukung pelayanan adminduk yang sedang dilakukan di Kabupaten Kupang melalui program Lais Manekat. Kita melihat yang dilakukan oleh dinas ini sudah pada track yang benar. Artinya dengan model geografis Kabupaten Kupang dengan luasannya ini agak sulit untuk masyarakat secara mandiri pergi ke dinas untuk mengurus. Nah, dengan adanya pendekatan langsung ke lokasi ini kemudian sangat mempermudah masyarakat, Diharapkan inovasi birokrasi melalui program Lais Manekat ini bisa menyentuh semua masyarakat desa di Kabupaten Kupang yang selama ini belum memiliki adminduk secara lengkap. Selain itu, diharapkan pula kabupaten yang lain di Provinsi NTT bisa mereplikasi model pelayanan Lais Manekat tersebut. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, warga Kabupaten Kupang harus bersyukur karena dalam program air minum sehat dari Yayasan Wahana Mitra Indonesia atau WMI, Kabupaten Kupang jadi prioritas. Sudah beberapa tahun pemerintah Kabupaten Kupang bermitra dengan Yayasan Wahana Mitra Indonesia untuk menyuplai air bersih bagi masyarakat Kabupaten Kupang. Tak jarang juga warga di beberapa desa yang tadinya mengalami kesulitan air bersih kini bisa menikmati air bersih. Tidak sekedar air bersih tetapi sehat karena air yang dinikmati langsung siap seduh atau tidak perlu lagi dimasak. Terkait hal ini saat meresmikan air bersih di Dusun Oel Kuku, Desa Kuimasi, Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan warga Kabupaten Kupang harus bersyukur karena dalam program air minum sehat dari Yayasan Wahana Mitra Indonesia atau WMI, Kabupaten Kupang saat ini menjadi prioritas. Setelah Dusun Oel Kuku, pastinya akan dilanjutkan ke desa-desa lain di Kabupaten Kupang yang saat ini mengalami kesulitan air bersih. Pada kesempatan ini, Bupati Korinus mengisahkan alasan Kabupaten Kupang menjadi prioritas karena sejak tahun 2019, WMI bersama pemerintah Kabupaten Kupang melakukan long march di Senayan, Jakarta untuk mengkampanyekan bahwa ada begitu banyak sumber air di Kabupaten Kupang, terutama di desa-desa. Tetapi sumber air tersebut sulit diakses dan jauh dari pemukiman. Tentunya dengan kondisi tersebut Pemkab tidak memiliki anggaran yang cukup, sehingga perlu ada kemitraan dengan pihak-pihak lain seperti WMI yang mampu mendekatkan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Kupang. Kemudian dari hasil kampanye tersebut banyak orang yang peduli dan bisa membantu Kabupaten Kupang, sehingga saat ini Kabupaten Kupang menjadi prioritas dan air bersih sehat semakin dekat kepada masyarakat. Jadi ini sebagai saringannya yang kemudian bisa diminum langsung dari keran. Dan kita bersyukur bahwa ini kapasitas air yang bisa diproduksi itu 50.000 liter per hari. Yang nanti akan disambungkan ke rumah-rumah dan itu akan menjadi air sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan nanti
nanti sambungan rumah sampai di tiap-tiap rumah masyarakat dengan bantuan Indonesia. Jadi sangat baik. Di Kabupaten Kupang sudah 15 desa yang mendapatkan bantuan sejenis ini. Diharapkan kemitraan ini tetap terjalin dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Pater Godefridus resmi mendapat gelar doktor usai menyelesaikan ujian disertasi secara terbuka dengan judul tulisan Potret Iman Masyarakat Naimeko dalam Bingkai Konspirasi Politik melalui studi antropologi struktural masyarakat atau INMETO Timor Tengah Utara. Masyarakat Nusa Tenggara Timur patut berbangga dengan gelar doktor yang resmi didapatkan oleh putra daerah Pater Godefridus. Pater Godefridus berhasil menempuh pendidikan sebagai mahasiswa doktoral teologi Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di hari ini Selasa 20 Juni 2023, Pater Godefridus resmi menyandang gelar doktor dalam ilmu teologi karena telah berhasil menyelesaikan disertasi dan melaksanakan ujian disertasi yang dilaksanakan secara terbuka. Disertasi dengan judul Potret Iman Masyarakat Naimeko dalam Bingkai Konspirasi Politik melalui studi antropologi struktural masyarakat atau INMETO Timor Tengah Utara diuji secara terbuka oleh sejumlah penguji, diantaranya Profesor Dr. Jublin Terik, Profesor Dr. Mince Ratu Uju, Dr. Harun Nubatonis, Dr. Zainur Wula, Dr. Odita Huta Barat, Dr. Daud Luji, Dr. Jonathan Leobisa, dan Dr. Umar Ali. Pater Godefridus sebagai promovendus berhasil mempertahankan disertasi yang telah disusun di depan para penguji dengan argumentasi penelitiannya hingga resmi menyandang gelar doktor. Wilayah di Timor Tengah Utara yang menjadi area penelitiannya mencakup Manamas dan Wini. Pater Godefridus dalam penelitiannya menemukan bahwa dialog sangat efektif untuk menciptakan keharmonisan dalam keberagaman masyarakat. Esther Siubelan, Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, salah satu cara memaksimalkan peran UMKM dalam dunia usaha adalah dengan memaksimalkan kemampuan dan koneksi internet, atau lebih dikenal dengan pasar digital UMKM. Salah satu cara untuk memaksimalkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam dunia usaha adalah dengan memaksimalkan kemampuan dan koneksi internet, atau lebih dikenal dengan pasar digital UMKM. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Doni Heatubun, aspek digitalisasi baik secara platform maupun transaksi mampu menembus dimensi ruang dan waktu. Penjual maupun pembeli sama-sama bisa melakukan transaksi secara terbuka, tanpa terbatas ruang dan waktu. Bahkan, mereka tidak hanya bertransaksi dalam pasar domestik, namun mampu untuk menembus pasar internasional secara mandiri. Dengan kata lain, pasar digital Indonesia mampu melakukan ekspor secara retail. Namun tetap harus dalam pengawasan dan pantauan dari lembaga ekonomi terutama Bank Indonesia. Ia menambahkan, selain melakukan pembinaan terhadap UMKM dan digitalisasi ekonomi, pihaknya juga berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan platform digital untuk memperlancar dan memastikan transaksi digital tersebut dapat dilanjutkan dengan pengiriman barang yang sesuai aturan baik untuk perdagangan domestik maupun perdagangan internasional. Kita juga kerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam ini bea cukainya, ya terhadap misalnya kalau kita ekspor ke luar negeri, ya ada dokumen yang mesti diisi sehingga pada saat pulang tidak dikenakan biaya karena itu kan barang dagangan kita. Nah hal-hal ini juga kita sampaikan termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan secara administratif kita pergi keluar. Nah sebaliknya, kalau kita misalnya Bank Indonesia punya 5 kantor perwakilan di Tokyo, Singapura, New York, London, dan Beijing, teman-teman kami di sana menyampaikan juga hal-hal apa saja yang harus kita penuhi di sana. Nah, bentuknya biasanya apakah sertifikasi juga atau apa, ya. Nah itu dalam proses go ekspornya itu, hal-hal itu kita sampaikan, termasuk dengan teman-teman kami di Bea Cukai juga. Jadi
UMKM itu betul-betul dilengkapi ya, dalam arti kapasitas video itu bukan hanya di keahliannya, baik keuangannya juga, perusahaan dokumen, sehingga dia betul-betul pada saatnya nanti betul-betul bisa mandiri. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, kain tenun asal Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kekayaan budaya Nusantara semakin mendunia dan dikenal pasar internasional melalui transaksi digital. Hal ini terbukti dengan pemilihan kain tenun oleh Presiden pada ajang presidensi G20 dan berbagai ajang kebudayaan yang digelar di luar negeri. Kain tenun asal Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kekayaan budaya Nusantara semakin mendunia dan dikenal pasar internasional melalui transaksi digital. Hal ini terbukti dengan pemilihan kain tenun oleh Presiden pada ajang presidensi G20 dan ASEAN Summit dan berbagai ajang kebudayaan yang digelar di luar negeri. Menurut Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur Juli Sutrisno Leskodat, selain secara rutin menggelar festival tenun tahunan atau yang biasa disebut Exotic Tenun Fest, dirinya juga selalu mengusulkan penggunaan tenun untuk setiap acara kenegaraan kepada Presiden Joko Widodo. Namun dengan syarat tetap harus menjaga kualitas tenun yang dihasilkan. Jadi kali ini yang fashion show terakhir saya Jakarta Fashion Week yang akan dilaksanakan di Oktober, saya akan persiapin yang di Juli sama Agustus ini. Itu adalah temanya itu bukan tenun NTT tetapi saya mau menaikkan kelas lagi bahwa tenun yang saya pentaskan kali ini adalah semua tenun lembut, ya kan, dari kabupaten-kabupaten yang sudah memproduksinya. Jadi supaya naik kelas ya. Jadi orang tidak beli lagi katanya beli karung lah katanya gitu kan. Nah ini kali pokoknya supaya jadi saya tinggalkan legacy ini supaya bisa makin banyak orang memakai tenun Nusa Tenggara Timur. Sementara itu untuk mendukung kegiatan usaha digitalisasi UMKM tersebut, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur juga mendorong untuk menggunakan transaksi digital dan kris. Pada saat ASEAN Summit itu kan sudah di-launching juga cross-border payment. Ya, itu sangat memudahkan penggunaan kris itu bisa mendunia. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasinya berikut pemirsa dari Kota Kupang. Demi menjaga ketersediaan kebutuhan pokok pangan dan mengendalikan harga di pasaran, pemerintah Kota Kupang bersama dengan tim pengendali inflasi daerah kembali menggelar pasar murah di Kota Kupang. Memasuki hari kedua, masyarakat berbondong-bondong mendatangi kantor Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang sebagai tempat digelarnya pasar murah. Warga tampak antusias antri untuk menunggu giliran dan kemudian mendaftar di meja yang telah disediakan, yang selanjutnya akan mendapatkan kupon untuk ditukarkan menjadi bahan pangan yang diinginkan. Salah satu warga yang hadir, Yuli Tuan, menyampaikan, dengan digelarnya pasar murah ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok yang lebih murah. Ia berharap pasar murah ini lebih sering dilaksanakan sehingga masyarakat dapat terbantu mendapatkan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Bagus tuh kita bisa belanja lebih murah daripada di pasar. Terutama beras sama ini minyak goreng dengan gula. Kalau minyak goreng kan di pasar 15, di sini kan 12, jadi lebih murah. Jadi ketika belanja di sini lebih murah begitu. Kalau harga beras sendiri Bu, bagaimana? Ya lumayan tuh, di sini 9.000 dapat 45 dapat 5 kilo. Kalau di pasar kan 12,5 paling murah. Kalau Ibu sendiri ada dikasih batasan belanja Bu? Oh, kalau ini kali kayaknya bebas nih. Kalau yang awal-awal kemarin tuh itu satu orang cuma satu, kayak beras 1 karung, minyak 1 liter, gula 1 kilo. Kalau ini lumayan bisa beli lebih. Pasar murah ini akan digelar sampai tanggal 24 Juni 2023, di mana hari ini adalah hari kedua.
Selanjutnya, pasar murah akan digelar di Gereja Immanuel Batu Kadera, Kelurahan Fatufeto tanggal 21 Juni, Masjid Nurul Watan Asrama TNI AD Kuanino tanggal 22 Juni, Kantor Lurah Kelapa 5 23 Juni, dan berakhir di depan Kantor Bank Indonesia tanggal 24 Juni. Pasar murah ini dibuka sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, lomba paduan suara dan vokal grup diselenggarakan di Kota Soe. Lomba ini melibatkan peserta dari SMPTK, SMTK, dan SMAK di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sebanyak 59 tim lomba yang ikut serta dalam lomba paduan suara dan vokal grup dari Pesta Paduan Suara Gerejawi. Kegiatan ini melibatkan para peserta dari SMPTK, SMATK, dan SMAK di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bupati Timor Tengah Selatan Epi Tahun mengatakan, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat mendukung kegiatan lomba paduan suara dan vokal grup ini karena melibatkan banyak orang dan bernuansa gerejawi. Dengan adanya momentum ini, pemerintah bisa menggunakannya untuk menyebarluaskan informasi yang penting untuk diketahui oleh warga Timor Tengah Selatan. Dirinya berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini tetap diselenggarakan, agar bisa memunculkan bakat-bakat dari para siswa yang terpendam. Kegiatan-kegiatan seperti ini juga sangat berdampak pada upaya menggalang persaudaraan di setiap sekolah dan warga Timor Tengah Selatan. Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Provinsi NTT Eston Foinai mengatakan, Timor Tengah Selatan selalu mencatat prestasi dari banyak bidang, termasuk di bidang paduan suara dan vokal grup. Lomba paduan suara ini memiliki nilai penting karena menjadi bukti keimanan para siswa di tengah berbagai kemelut yang melanda Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan ini cukup bagus untuk daerah ini karena kita diterapkan yang pertama kemarin COVID, habis itu sekarang kami TTS dilanda dengan masalah rabies. Nah, dengan acara-acara seperti begini, ada banyak hal yang bisa terinformasikan lewat kegiatan ini. Kumpul-kumpul seperti ini kita informasikan. Jadi ini acara cukup baik dan acara ini lebih berbau gerejawi, kita support dan dukung. Karena biar bagaimanapun TTS ini ada daerah yang terluas di NTT. Dia terluas di NTT dan penduduk terbanyak ini. Kalau kegiatan-kegiatan religi seperti ini kita dukung dan kita support. Dan pemerintah daerah ya kita memberikan dukungan terhadap kegiatan ini karena melibatkan pertama banyak orang dan bernuansa gerejawi. Bupati Timor Tengah Selatan Epi Tahun mengatakan pemerintah kabupaten sangat mendukung Pesparawi ini karena bernuansa gerejani dan mengumpulkan orang banyak. Momen-momen seperti ini sangat dibutuhkan agar bisa memperkuat rasa persaudaraan. Di tengah-tengah berbagai cobaan dunia, TTS tampil prima bahwa setiap langkah hidup, apapun cobaannya, mereka tidak lupa Tuhan. Dan salah satu bukti adalah bernyanyi dan berdoa. Di Israel itu hanya dua. Kalau kita masuk di Bethlehem, dia hanya minta dua, berdoa dan menyanyi. Bukan, saya juga diminta berdoa dan menyanyi. Secara spontan oleh Wakil Gubernur Jenderal. Karena ajak saya masuk, suruh saya menyanyi. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Eston Foinai mengatakan, dalam berbagai kemelut yang melanda Timor Tengah Selatan ada semangat yang terus bergelora dalam memuliakan Tuhan. Salah satunya dibuktikan dengan terselenggaranya lomba paduan suara dan vokal grup gerejawi ini. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77, Polres Manggarai Timur gelar turnamen bola voli Kapolres Manggarai Timur Cup 1 2023. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77 pada tanggal 1 Juli 2023, Polres Manggarai Timur membuka turnamen bola voli Kapolres Manggarai Timur Cup 1 2023.
Kapolres Manggarai Timur AKBP Widiarta mengatakan turnamen yang diselenggarakan dapat dijadikan sarana untuk menjaring bibit-bibit atlet voli di Kabupaten Manggarai Timur serta sebagai sarana hiburan di Manggarai Timur, khususnya di sekitar Kota Borong. Adapun tema HUT ke-77 Bayangkara ini, terang Kapolres Widiarta, diangkat dengan tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju, serta menjadi ajang pengembangan kreativitas dan merupakan hal yang sangat positif dalam pengembangan bakat di cabang olahraga bola voli sekaligus sebagai langkah untuk memotivasi semangat, merangkul, menghimpun, dan memupuk rasa persaudaraan di antara kaum muda dan Polri. Selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan secara kreativitas pada kaum muda. Hal ini dapat tercapai dan terwujud apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kaum muda selalu mendapat tempat dan dukungan dari semua pihak yang berkompeten dan masyarakat pada umumnya, sehingga generasi muda dapat menjadi generasi yang dapat diandalkan. Dalam hal ini pemain dan ofisial, saya berharap dapat berkompetisi dengan baik dan menjunjung tinggi sportivitas olahraga voli sehingga dapat berlangsung pertandingan yang sportif dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk panitia dan wasit, saya menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya persiapan pertandingan maupun dimulainya pertandingan mulai sore ini yang tentunya diharapkan dapat berjalan lancarnya turnamen ini hingga final nanti. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tingko, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Ya pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Feti Nidbani. Dan saya Giti Berkanis mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.